Baik, kita sudah punya model. Sekarang kita menambahkan pada controller. Pada controller ini fungsi kita adalah untuk menghubungkan antara model person dengan view. Ada di sini pada form input yang nanti akan menambahkan person ke dalam model dan kemudian akan menampilkan melalui tabel. Jadi sekarang kita tambahkan satu kelas baru pada controller. Kita beri nama person controller. Ini kontrol yang terkait dengan data person. Nah, karena controller ini menghubungkan antara model dengan view, maka kita perlu menambahkan bagaimana dia mengakses file yang nanti untuk mengakses model, yaitu pada database db sama dengan new database. Jadi kita melakukan langsung diinisialisasi, membuat database baru. Kemudian kita perlu juga untuk membaca dari model, karena dari nanti controller akan membaca data terbaru dari model untuk nanti ditampilkan ke view this person. Maka kita perlu membuat satu metode untuk membaca this person. Get data person. Jadi return dari db kita membaca db get data person. Ya, tentunya ini ada peringatan di sini karena list belum ada di import paket tentunya. Nah, di sini ada pilihan. Nah, tentunya person tadi belum diimport, kita klik untuk diimport dan masih ada lagi peringatan karena kita belum import paket untuk list. Ada pilihan awaited list dan util list. Kita pilih util list. Nah, oke, ini kita baru membaca dari model, kemudian kita belum membuat fungsi yang nanti kita gunakan untuk membaca data dari view ya, yang diinputkan melalui form input dan kemudian di capture datanya, nilai yang di capture itu ke dalam form input object. Nah, di situ kemudian akan langsung kita gunakan untuk menginisialisasi atau menambahkan data person ke dalam kelas person Java ini. Kita menggunakan public void person, membuat fungsi baru, dan tentunya karena kita akan membaca dari form input object, kita gunakan sebagai parameter input. Nah, tentunya di sini ada import form input object. Ya, saya perlu tambahkan di sini. Sebelumnya, ketika mungkin yang mengikuti pada tutorial sebelumnya, mungkin tidak ada public di sini. Karena form input object kita buat secara otomatis pada waktu itu oleh NetBeans. Dan NetBeans tidak menambahkan, pada settingan defaultnya tidak menambahkan public.
ya, kemudian kita tambahkan public sehingga bisa diimport. Kalau ini tidak ada publicnya, maka tidak akan muncul pada import, ya, pilihan import yang ada di sini ketika kita menuliskan untuk ini. Oke, kemudian kita person, ini dari membuat objek dari kelas person, dari model, kemudian kita inisialisasi melalui konstruktor. Oke, ya, konstruktornya kita lihat parameternya, kita bisa menggunakan kontrol spasi dan kita lihat add person. Oh, kita kurang, tidak ada new-nya, new person. Jadi kita akan inisialisasi dengan nama, pekerjaan, kategori, dan seterusnya ini dari data yang ada pada form input object. Nah, di sini nama kita gunakan input get nama. Ya, kemudian pekerjaan kita menggunakan input get pekerjaan. Kemudian pada kategori umum, jadi kita tinggal enter saja nih kategori umum. Berarti kita menggunakan nama dari input get kategori umur, kemudian pendidikan kita gunakan dari input get str pendidikan ini, kemudian lanjut lagi true ini dari boolean i. Jadi kita ambil dari input juga is boolean ini, kemudian dari KTP kita ambil dari input get str KTP. Oke, ini sudah lengkap. Ya, ini terlalu panjang, tentunya ini tidak bagus, ya. Oh ya, ini kita ada ketinggalan di sini. Bitfed str jenis kelamin. Di mana? Nah, ini masih kurang. Ya, input get str jenis kelamin baru lengkap ya. Oke, ini terlalu panjang, tentunya kita bagus, kita atur seperti ini saja supaya kita lebih enak untuk melihatnya ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang sudah inisialisasi dari untuk person ini. Kemudian kita akan menambahkan ke dalam database. Jadi menggunakan db tadi add person. Nah, dengan demikian kita menambahkan data yang sudah kita baca melalui form input, yang sudah kita capture nilainya dalam form input object, kemudian kita pindahkan atau kita masukkan ke dalam database.